2020 awalnya kita lepas Nikol tahun 2020, kita sudah kirim ke seluruh Indonesia, khusus Nikol. Ke seluruh Indonesia kita sudah kirim dan mereka sudah banyak yang dari teman-teman sudah kebunnya, dan puji Tuhan untuk Nikol sudah adaptif. DPR rendah sampai 1100 itu sudah bagus semua. Assalamualaikum sahabat tani, mari kita hijaukan bumi dengan bertani. Negeri kita subur, petaninya harus makmur. Sahabat tani, mari kita lanjut ke atas melihat pohon alpukat yang ditewe dengan varietas Ciki. Ini buat contoh. Semakin dekat aja dengan gunungnya tuh. Oh iya kelihatannya. Ciki. Begitu di gulu. Ciki. Join pun videoin. Nanti kirim di grup. Boleh Pak, dikirim di grup Pak. Masuk YouTube aja Pak. Mohon maaf Pak, saya mau tanya. Ini jenisnya beda dengan ini. Sama? Oh sama, cuman sekarang malah praktekin aja. Caranya. Sama Nikol ini juga. Oh, sama Nikol. Udah di ini. Pak, besar personal di mana Pak? Dia ngasah sendiri, dia yang buat pisoknya dia. Oh itu, besar lah. Empuk itu. Empuk. Yang susah tuh Pak cari pisau yang tajam. Udah biasa Pada dia. saat bikin kayak gini lebih baik lah. Iya. Jangan kayak beli atau kemarau aja. Baiknya. Kalau beli gampang ya. Jangan dulu. Kalau nyari mah susah. Kalau hujan malah jangan Gak ada yang buat. Perlu disiram nggak sama kita nantinya ini? Apa tinggal aja sama Bapak? Enggak disiram. Oh nggak disiram, Ini nanti bisa. hidup sendiri. Udah. Hidup tubuh. Sampai itu ya. 6 kali ininya. 6 kali. Nah, ke atasnya dua kali. Kalau itu kan 5 kali ya. Ini maksudnya supaya nggak masuk air. Oh, malah nggak boleh masuk. Gitu. Itu Oh. 2 kali. Lah nanti kalau keluar daun gimana? Keluar sendiri. Kan kelihatan. Oh nanti juga jebol Pak. Iya jebol sendiri ya. Enggak tar ini contoh ini. Iya. Nanti juga terlihat Pak. Tolong. Pantang. Oh, Enggak kelihatan kalau dari rumah. Cuma ini potong. potong. Jangan. Ini nggak begitu tinggi. Di sini lebih subur ya kelihatannya, tanahnya lebih tebal ya. Ya tanah Jawa Barat sih bagus sih. Tuh. Dari full tuh bibit. Mana? Ini? Barangan. Enggak. Jadi Wah, ada 5 ya Bu ya? Berbuah nih Bu? hidup ya. Berbuah Pak? Ada buahnya. Ada buahnya Pak nih, ada 5. Iya. Delima India, tanam dari biji bisa hidup juga. Hah? Delima apa? Turki. Ya. Udah matang belum tuh? Iya. Oh, hidup juga ya. Berbuah Pak. Nggak kelihatan. Sebelah sini biasa aku lihat tuh delimanya tuh. Ini Oh ya tuh. Iya. Tuh delima. Aku lihatnya kalau naik ke atas dari sini aku ngeliatnya ada delima. Nah ini banyak nih. Jadi ini dulu bibit saya bawa langsung dari Medan 1 buah bonggolnya. Nah ini yang high density juga, bahkan 2,5 kayak 2,5 saya cobain. Ini super high density yang di sini. Di sini sampai di situ. Ya. Super high density. Percobaan saya. 2,5 kayak 2,5 tapi jadinya rawan penyakit. Oh, kurang. Kena penyakit apa gitu loh. Jadi nggak bagus Pak ya? Gak bagus. Optimalnya 5 Iya. meter ya. Jadi nanti kalau kita ke sana terus, di sana tuh ada lemon saya bikin. Kita nggak usah ke sana lah ya. Ke bawah ada teman-teman mau belajar bibit kita tadi nyambung. Iya ya. Jadi batas kita tuh sampai ke ujung Gunung Batu itu. Dinding itu Pak. Dinding ya, dinding. Jadi kalau dinding sama dinding sampai situ tuh batas kita semua. Wah, luas. Gitu. Sampai dinding. Pak, orang sini kaget nggak? Oh, Pak Sirait mau beli tanah ini. Dulu kan ya Saya aja kaget. ya
Pak, untuk Kopinya sih. Ini kuning apa nih Pak? Buah apa kuningnya? Buahnya. Mana? Ini Miki semua di sini. Yuk, ada Ini Miki. bawang daun juga. Miki. Ciki semua. Nih ciki semua itu. Pohon ciki yang udah besar. Pak Sirait, ini Hah? kalau sampai buat kayak gini di tempat-tempat lain, apakah perintah dari Pak Sirait apa kreativitas? Yang mana? Ya ini seperti kayak gini. Kayak gini. Iya kan saya. Mau diperintah atas perintah. Iya. Berarti Ciki. Bapak kontrol dulu ke sini. Enggak, saya sudah instruksikan semua pohon sisanya dibikin ciki. Oh, Gitu. Mau sisa berapapun dibikinin ciki aja semua. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. iya. Senang sekali apa? Enggak, saya senang begini, Bu. Ya, senang sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa meluangkan waktu di Avocado Land ya. Senang kita. Iya, karena saya sendiri juga senang mempunyai teman-teman baru lagi ya, tanpa adanya perbedaan ya, kita bersama-sama di sini. Nah, itulah menurut saya ya biasanya. Nah, Avocado Land ini ada 5 lokasi, saya ulang lagi ya, ada 5 lokasi. Kita ada di sini. Lokasi ini ada yang kita tempati sekarang ini ada 15 hektar ya di sini. Nah, di sini kita mainly nanam yang lokasi ini adalah alpukat. Jadi alpukat, kenapa kita tanam alpukat? Karena sewaktu saya belum mau mulai kebun, saya memang memilih alpukat. Kenapa? Saya sama istri susah mencari buah alpukat yang bagus. Nah, itu dasar kenapa saya memilih alpukat. Ya, kenapa? Karena saya tidak bisa dapatkan buah yang bagus di supermarket, di range dimanapun. Setiap kali beli busuk, pahit, hanya begitu aja. Kenapa nggak saya yang nanam? Gitu loh. Sesulit apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan sampai yang di supermarket pun kita nggak bisa cicipi. Gitu. Kalaupun kita bisa dapat yang bagus hari ini supermarket, besok kita datang lagi, belum tentu bisa dapat hal yang sama. Ya, itu adalah suatu keberuntungan kalau kita bisa dapat alpukat yang bagus, ya kan? Nah, itu dasarnya. Dan pertama-tama kali saya memilih varietas di sini adalah varietas Miki tahun 2012. Itu saya pilih berdasarkan dari saudara saya yang tinggal di Lenteng Agung. Sebenarnya saya sudah dapat list dari daftar sertifikasi semua alpukat sebelum saya beli Miki. Ada waktu itu tahun 2012 itu baru berapa belas alpukat sudah tersertifikasi. Ada hijau lonjong, hijau bundar, apalah macam-macam. Saya tanyain sama orang semua yang sudah sertifikasi pemerintah, ini ada yang tanam nggak sih? Nggak ada yang nanam. Jadi kita kan kalau di luar dasar kita nanam itu adalah acuan dari pemerintah. Tapi yang saya sudah dapat acuan, kok nggak ada nanam. Jadi saya di situ ragu. Jadi saya bilang sama saudara saya, ini dapat ini nih, tapi mau tanam yang mana? Tapi nggak ada orang kebunin ini semua. Kita tanam mana? Tanam Miki bang. Di Lenteng Agung, enak buahnya katanya. Di dekat Depok, Deji, segala macam. Orang-orang pada nanam tuh, semua penduduk. 1 pohon, 2 pohon katanya. Halaman rumah. Apa jenisnya? Miki. Nah, saya kan nggak tahu kan. Boleh lah. Nah, itulah dulu saya beli 300 pohon. Saya beli dulu bibitnya 100.000, satunya segini doang, kecil pendek 30 cm. Masih baru disambung. Miki waktu itu masih baru rame-ramenya. Masih ada plastiknya, tapi saya kan nggak ngerti. Ada plastik itu adalah bibit yang rawan mati. Ya saya beli aja. Ya saya nggak ngerti ya kan, ya kita tanam. Nah, baru dulu tanam tahun 2015 yang dari 300 itu matilah 270. Tinggal 30. Oh, langsung ditanam kali ya? Iya, kan nggak ngerti. Ya 30. Yang 30 ini kan udah gede nih. Udah gede, sudah mulai belajar berbuah. Mulai belajar berbuah 2016 tuh. Nah, waktu belajar berbuah dia, semua buahnya itu saya nggak jual buahnya, yang 30 pohon ini. Buahnya itu saya bawa ke kantor, saya kasih gratis sama orang, saya kasih ke tetangga gratis, saya kasih ke pembantu saya dulu tuh makan. Tujuannya satu, yuk kasih saya feedback. Kalau saya jual itu 50.000, mau beli lagi nggak?
Saya kasih gratis tuh sampai 6 bulan tuh. 6 Sampel bulan. dulu ya. Saya kasih gratis semua. Kayak promosi. Iya, enggak. Saya hanya pingin dia feedback. Feedback aja. Kalau lu udah makan begini, mau beli lagi nggak kalau aku jual 50.000? Pada saat itu harganya 15.000. Niki saat itu. Tapi saya nggak akan bisa jual 15.000. Saya harus jual 50.000. Kenapa? Saya punya biaya perawatan, saya sudah hitung-hitung. Saya hanya bisa bertahan kalau 50.000 harganya. Makanya saya kasih itu ke anak-anak sampai ke orang asing saya kasih. Dan feedback mereka semuanya bagus. Saya beli lagi, tapi harus kayak gini. Wah, saya bilang, bagus ini, 50.000. Saya bilang ya kan, harga masih 15 itu semuanya tuh di Depok itu tahun 2012. 15.000 bahkan ada 12.000, 10.000, maka sudah sangat tinggi itu. Saya bilang 50, semua dapat feedback saya 50. Sampai itu. Setelah itu saya putusin itu, saya kebunkan niki satu jenis. Tahun 2015. Nah, tahun 2015 saya kebunin, saya beli dulu 200 pohon lagi supaya lebih cepat bibitnya. Sisanya saya suruh orang kerja saya belajar itu nyambung dari YouTube. Kita sama-sama dari YouTube. Kan saya udah banyak interest. Ada 30 pohon. Udah gede-gede. Udah 30 pohon itu saya interestin. Kita bikin bibit. Karena kita sudah putusin hanya tanam satu varietas saja. Itu. Nah, di tahun 2016 itu Miki benar saya jual 50.000. Saya langsung posting di FB saya, Miki 50.000 dari Avocado Land, saya bilang. Saya sudah nggak ada lagi turunnya 50.000. Memang habis. Jadi teman-teman yang dari Depok begitu tahu 50.000 pada kaget. Pak Sirat sudah 50.000 Mikinya katanya. Udah ganjing tuh di Depok. Pak itu juga almarhum ya kan, Haji Yunus ngikut, tapi dia nggak berani 50, bertahap mereka di 30, 35, tapi mereka langsung 100% juga naiknya, 30, 35. Saya tetap konsisten jaga di 50. Tujuan saya menjaga di 50 jual dari dulu, kenapa? Buat para petani itu supaya dia bisa merawat pohonnya. Kalau saya kasih harganya di bawah, mereka nggak akan bisa merawat pohonnya. Jadi saya tetap, orang mau nawar sana nggak mau, tetap 50. Jadi itu saya punya patokan di 50. Kalau sekarang sudah 55 isinya di kebun. Ya, jadi pada suatu hari tahun 2016 itu ada lomba Elbun. Dulu tuh ada lomba Elbun, lomba buah unggul nasional untuk alpukat. Hadiah utamanya 10 juta, nomor 1. Tapi itu teman-teman bilang, bos, itu Elbun diikutin alpukat lu kan mulus-mulus tuh, iya kan? Elbun apaan sih? Gue bilang ya kan, itu lomba katanya. Itu jurinya gimana? Kan kita tahu di sini juri kalau suatu lomba itu kalau jurinya cuma satu atau apa itu rawan penjualan bibit. Itu rawan sekali goreng-goreng bibit. Itu kita sudah ngerti. Jadi saya sebelum ikut saya tanya dulu penjuriannya gimana. Saya kalau penjuriannya saya tahu mau goreng bibit saya nggak akan mau ikut. Oh enggak, ini penjuriannya ada 9 juri yang benar-benar independen. Jadi dari Trubus 1, dari Departemen Pertanian 1, dari pengamat buah 1. Jadi 9 ini nggak bisa diganggu gugat. Nilainya nanti akan dijumlahin semua dari 9. Poin-poin yang dinilai juga buahnya ada, dari rasa, dari kulit. Jadi sangat objektif. Jadi semua itu terbuka, hasilnya juga dilihatin. Wah, kalau kayak gini saya mau ikut. Saya bilang dulu 2016 kita kirim buah kita. Kita sama orang kerja, nanti ada pokoknya di sana. Kalau kita kirim buah kita ke tunjukkan. Saya hanya ikut tujuannya berpartisipasi, karena itu kan untuk seluruh Indonesia nasional kan, tahun 2016. Dan juga itu jangka waktunya 1 tahun pendaftarannya. Kenapa 1 tahun? Karena kan alpukat ini kan macam-macam dia berbuahnya. Saya berbuah bulan ini, teman-teman yang lain kan belum tentu berbuah. Alangkah nggak etisnya kalau panitia mungkin jangka waktunya 3 bulan. Jadi seolah-olah untuk kelompok tertentu aja. Jadi dibikinnya panjang. Daftar untuk pendaftaran itu 1 tahun.
untuk mendaftar boleh. Jadi itu hampir ada banyak, sebenarnya hampir 100 peserta daftar dulu. Itu semua masukin segala macam. Setelah itu selesai tahun 2017 dinilai, puji Tuhan kita juara 1. Bapak sebelum cerita ya. Nah, memang dulu waktu itu saya udah bilang sama kerja kalau juara nanti Pak bagi-bagi deh. Oh. Ya. Jadi nggak ngerti juara, tiba-tiba memang juara. Saya bagi-bagiin tuh semuanya. Saya bagi-bagiin ya, tapi tujuannya bukan di situ. Tujuannya saya juga kaget begitu dia juara 1, saya panggil orang kerja saya malahan. Mau saya kumpulin. Saya bilang, kita sudah salah langkah, saya bilang. Kenapa Pak? Kita ini seharusnya tidak boleh di juara 1. Kalaupun jadi juara, kita harusnya juara 3. Kalau juara 1, kita sudah susah mau maintainnya ini. Orang-orang mata sudah mandang. Padahal kita belum ada apa-apanya. Pohon juga masih sedikit, 30 pohon atau apa gitu loh. Jadi kita ini nih sudah salah, saya bilang. Harusnya ini kita di bawah dulu, nampak pelan-pelan. Ini kita langsung ke atas. Ini nggak boleh, saya bilang gitu loh. Jadi kalian gara-gara begini harus kerja lebih ekstra, lebih double. Untuk mempertahankan pohon supaya sehat, jangan mati. Jangan nanti tahun depan mati semua pohon saya. Malu saya bilang gitu, jangan. Nah makanya kita salah gitu loh. Nah dari situ saya berpikir, ini alpukat Miki tahun 2015 bisa jadi juara. Tapi sebelum tahun 2015 itu, tahun 2012 waktu saya tanam alpukat Miki itu, saya sudah berpikir juga, selain alpukat Miki, pemerintah kan sudah sertifikasi banyak, tapi tidak ada yang berhasil. Saya sudah melakukan riset juga, ada 100 pohon lebih saya riset, yang itu buahnya itu saya beli di pasar basah. Jadi kalau bijinya kecil, warnanya bagus, ya kan, rasanya lebih enak di atas Miki, itu saya tanam. Patokannya harus di atas Miki rasanya, gitu loh. Nah itu saya tanam. Saya tanam ada 100 lebih untuk saya riset. Nantinya kalau ada yang berhasil, nanti akan saya kembangin bersama dengan Miki. Ternyata berjalannya dengan waktu itu, satu demi satu mulai berbuah. Saya dapat Nicole, ya kan? Saya dapat Kenzo, saya dapat Ciki, saya dapat Kenji. Dari 4 ini yang saya lepas baru 2 adalah Nicole sama Kenzo. Kenzo ini juga sudah saya tahu dari dulu, tapi saya nggak pernah lepas. Saya tuh orangnya tuh enggak seperti orang yang harus jualan bibit. Jadi bibit bagus itu saya dulu yang nanam. Saya kebunin dulu pribadi. Gitu. Jadi seperti Nicole dulunya kita sudah tahu bagus. Itu juga bibit kita batasin orang belinya. Hanya 8 pohon boleh beli. Saya batasin. Mau beli banyak saya nggak mau kasih. Pokoknya 1 orang hanya boleh 8 maksimal. Dan itu dulu kita kasih juga harga semurahnya walaupun pada baru 88. Kenapa? Supaya kalau bagi saya alpukat yang bagus itu kalau bisa harganya murah, orang lebih banyak nanamnya. Tapi walaupun dia bagus, harganya juga harus tinggi. Prinsip saya gitu. Seperti Nicole tuh saya jual 75 di kebun di atas Miki. Kenzo juga 75 di atas Miki. Tapi puji Tuhan selama ini habis saja. Walaupun di harga 75, bahkan kurang. Untuk Nicole, Kenji itu kurang. Bahkan karena yang pesen banyak. Seperti itu, apa, korek durian. Itu maaf, tengkulak datang atau? Enggak, kita jual pribadi. Pribadi. Iya, kita nggak jual ke toko. Kenapa? Karena kita yakin kita bisa jual. Ya kan, kita lagian juga kita sudah punya customernya. Kalau kita dulu memang banyak tuh supermarket pengen ngambil langsung di sini. Kita pikir-pikir sama itu. Jadi kalau kasih supermarket kita lebih simple, udah nggak kerja, nggak capek. Duit kumpul langsung. Atau kasih selesai. Kalau customer itu 3 kilo kita masukin kotak, kita panggil Gojek, itu
kita panggil lamok, pesen, ngantar Kelapa Gading, ini kita pantau. Kain konsumnya banyak. Tapi memang kita asal muasal kita itu ditopang dengan customer itu. Jadi makanya saya bilang industri gas itu jangan pernah lupain customer walaupun dia beli sekilo 2 kilo. Nah, jadi tetap kita jaga. Jadi kita tetap jaga, kita nggak lupain. Jadi ternyata kita nggak lupain walaupun panen semakin banyak ya habis saja. Jadi juga kita bingung gitu loh. Supermarket datang gitu, kita nggak bisa ngasih karena habis terus gitu loh. Habis panen karena mereka repeat order kan. Dan juga saya garansi kalau memang apa nggak matang atau apa kita garansi. Kelemahannya Miki itu enak. Kelemahannya kita susah panen. Susah panen menentukan tuanya dia. Kelemahannya di situ. Walaupun orang kerja saya sudah lama kerja, tetap bisa salah. Panen Miki. Jadi kapan ini kita petik? Tua nggak ini di pohon? Padahal buahnya sudah besar. Kalau 2 pohon di 3 pohon kita tanam bisa kita tunggu apa-apa. Tapi kalau kita sudah tanam sudah banyak, sudah skala kebun, iya, tetap kesalahan itu ada. Makanya dari situ saya berpikir, saya harus mengurangi tingkat kesalahan panen supaya tidak ada komplain dari pelanggan. Makanya setelah itu Miki ini kita sudah stop dari tahun 2015, 2016 sudah stop untuk menambah. Iya, jadi kita ada nanam yang jor-joran sekarang Nicole, Kenzo, dan terbaru Ciki. Ya, Ciki yang terbaru ini. Rasanya tetap enak. Apa ini? Lebih enak dari Pasti lebih enak dari Miki. Oh, Yang kita tanam itu kuncinya pasti harus lebih enak dari Miki. ininya umurnya kan tidak ada faktor enaknya. Umur bisa berbuah, berapa kali berbuah, Oh enggak, perawatannya. karena yang kita tanam itu semua adalah hasil riset kita sendiri. Karena kita sudah putuskan kita berdasarkan pengalaman beli bibit dari orang atau apa, suka ketipu, ya sudah banyak lah ketipu, mungkin ada 1 mobil kali ketipu bibitnya. Ciki inilah mungkin lebih rekomend paling sedikit kelemahannya. Yang bibit apa namanya? Kita ada 3 Iya. yang kita kebunkan sekarang, asal dari sini sendiri. Nicole, Kenzo, Ciki. Ini kita lagi gencar kebunkan semua 3 ini, 3 jenis ini. Nah, yang sudah kita lepas itu Nicole 2020 awalnya kita lepas Nicole tahun 2020. Kita sudah kirim ke seluruh Indonesia, khusus Nicole. Ke seluruh Indonesia kita sudah kirim dan mereka sudah banyak yang dari teman-teman sudah kebunnya. Dan puji Tuhan untuk Nicole sudah adaptif. DPR rendah sampai 1100 itu sudah bagus semua. Oh bisa dia? Sudah Buahnya? ya. Kalau Nicole sudah sampai ke luar negeri sudah berbuah. Sudah di Malaysia. Bahkan di Malaysia itu bibitnya hampir 700.000 segini Nicole. Matangnya tadi bisa langsung ketahuan ya. Bisa ketahuan. Artinya Jadi dia itu Nicole itu dari dia hijau dia berubah jadi coklat. wah, iya itu yang enak bagus. Jadi kita tahu kalau mau lebih enak lagi kita bikin coklatnya itu sampai dengan 40%. Petik. Itu enak sekali. Ada tandanya ya. Oilnya keluar, lemak oilnya itu keluar semua di 40%. Itu Nicole. Kenzo itu kita sudah temuin dari dulu karena dia sama. Cuma saya nggak mau lepas. Kenapa? Saya takut genetiknya berubah. Kenapa? Kenzo ini adalah sebenarnya dia bibit dari Lemhas. Bibit Lemhas yang saya beli di Singapura. Saya tanam di sana. Biji. Jadi waktu itu saya tanam biji Lemhas itu, di sampingnya itu adalah pohon kendil. Di sampingnya pohon Miki. Ya, kendil Miki. Ini biji Lemhas. Berbuahlah dia. Si Lemhas ini berbuah, tetapi nggak kayak Lemhas, warnanya merah kulitnya, geriginya juga sudah hilang.
Jadi di situ saya ragu, ini kok bisa jadi merah, tapi rasanya enak, manis, sesuai dengan lidah Indonesia. Jadi saya perhatikan, saya sendiri sebagai pekebun nggak bikin bibitnya. Saya tahun depan coba kita lihat lagi buahnya. Berubah nggak? Tiba-tiba hijau atau berkerut? Kalau saya sudah bikin bibitnya kan kacau jadinya. Apalagi sempat saya lepas, malu saya. Ternyata sampai dengan 3-4 tahun tetap sama. Kenzo tetap sama merah dia. Dia dari hijau berubah jadi merah kulitnya. Jadi dia ada pertanda kapan kita akan mau panennya, gampang juga. Setelah itu baru saya kebunkan di sini di tahun 2022 kita udah mulai kebunkan. Dia 2021 Kenzo di kita kebunkan tuh 2021 kita dulu. 2024 Kenzo mulai saya lepas. Saya lepasnya juga enggak banyak bikin bibitnya. Saya bikin bibit sedikit. Saya itu harus uji lokasi bagi saya. Jadi itu kita harus jujur. Kalau lepas bibit itu kita harus bilang uji lokasi. Artinya apa? Kita harus jujur. Kalau you tanam nggak cocok, ya memang uji lokasi. Belum ada orang nanam. Baru di sini, gitu loh. Dia cocok atau enggak belum tentu. Itu namanya uji lokasi. Dan itu sudah diuji lokasi dari 2024. Nah, MDP-nya 0 sampai kita kalau uji lokasi bebas, 0 sampai atas. yang sudah teruji tadi, Kenzo udah bisa. Kenzo belum, Kenzo baru bibit baru. Baru Nicole tadi yang Nicole yang sudah pada berbuah seluruh Indonesia. dari 0 sampai Iya, itu ya. udah Nicole sudah aman. Karena sudah kita lepas dari tahun 2020 kan. Kalau produktivitasnya buah banyaknya sama dengan Miki. Nggak ada salaman Pak. Lebih bagus. Lebih bagus. Itu bibitnya dari mana asalnya? Tadi kan sudah saya jelasin dari yang saya makan buahnya. Iya, baru Coba ditanam. tanam bijinya. Oh, Saya tanam biji sendiri ya? tahun 2012. Saya Berarti riset. butuh 5 tahun dong. Kan kalau dari biji kan lama berbuahnya. Bahkan sampai sekarang dari biji masih banyak belum berbuah. Iya, iya. Namanya ujian. Nah, itu namanya kan kita kalau cepat berarti bagus. Itu aja Tadi tandanya. itu nanti diambil ininya ya. Stresnya. Iya. Tapi kan biasanya kalau dari biji kan dia bisa sama, bisa lebih jelek, atau bisa lebih bagus kan? Iya, bisa lebih berubah. Makanya yang itu kan yang 100 pohon kan saya kan terserah dia mau jadi apa. Kan nanti saya kan juga kan riset. Saya bukan kebun kan. Saya hanya pengen mencari suatu varietas pengganti si Miki. Gitu, pengganti Miki. Jadi itu riset saya biarin aja. Gitu. Kalau Saya- ada khas, ada Kuba itu gimana? Kuba itu kan asal Vietnam. Belum dicoba. Ada di sini nggak cocok. Atau khas ya? Gimana khas? Sudah kita TW semua Yang lebih masuk. di topoking. Khas, lem khas sudah kita topoking semua. Oh, jadi yang Miki tadi pakai ganti khas gitu di atasnya, topping gitu. Ya, Apa aja? khasnya yang kita tebang. Kenapa? Ganti Nicole. Ya sekarang khasnya kita ganti, lem khasnya kita ganti si Ciki. Oh, khasnya kurang bagus. Kurang bagus. Khas, lem khas itu harus di atas 1000. Oh, dia harus dingin ya? Harus di atas 1000. Berarti rekomennya Nicole sama Ciki ya? Ciki juga belum. Baru Nicole ya? Nicole yang Sama sudah Kenzo. itu. 034 itu sudah rekomen. Adaptif. Boleh tanam di rendah sampai tinggi di atas 1000. 034. Jenis Vietnam itu ya, 034 boleh. Gitu. Yang sekarang kita masih uji lokasi ini Kenzo yang dari sini. Bibit Kenzo. Itu kita lagi uji lokasi. Kalau Sorry dikit ada. Saya kan punya Niki, ada lebih 10-an lah. Bisa di TW dengan Nicole. bisa di TW dengan jenis apapun bisa. Jadi pohon yang udah banyak begini, masih tebang semua gitu ganti satu. Bisa. Atau bermacam-macam. Iya. Ganti cabang nanti kita jalan nanti kita Oke, lihat. oke. Kalau misalnya cabangnya udah 3, Bisa. Bisa. atau gini cabangnya 3, ini Nicole, ini Bisa. Iya, gitu. bisa. 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 Nanti 3 cabang, ini Nicole, ini Miki. satu pohon 50 entres pun bisa. Masya Allah. Keren Pak Lulu. Paling tidak tambah ilmu. Ya iya dong. Iya. Perjuangan ke sini bisa. Iya. Jadi itu satu, saya ada ini. Berjalannya waktu, saya dapat lagi jenis yang jauh lebih bagus.
ciki. Berarti yang kita tanam nggak Ya, pernah kan? sia-sia berarti Pak? Enggak ada yang sia-sia. Pak, Oh, Jangan saya ditebang. pikir tadinya saya tebang ulang lagi nanam. Oh, Sambung aja. Sambung 1 tahun berbuah. iya, ya, nggak apa-apa lah. Ya. Keren. Jadi berjalannya waktu saya dapat lagi satu lagi lebih bagus jenisnya. Rasanya lebih enak. Lengketnya lebih lengket daripada 034. Lemaknya juga enak. Dan itu saya kasih nama Ciki. Ya kan? Buat anjing saya. Nah, untuk Ciki itu saya belum lepas. Baru saya mulai kebunkan tahun ini. Iya, iya. Iya, jadi saya bikin bibitnya. Pohon saya sudah bilang sama orang kerja, pohon-pohon yang masih ada lem khas ataupun khas yang belum TW ke Ciki semua yang di belakang. Ya, tujuannya apa? Supaya kita dapat buah Ciki itu banyak nantinya, lebih cepat. Iya. Benar, harus pengalaman dulu, belum ditanam jual pula. Benar. Ciki ini juga dia berubah warna. Dia di ujungnya tuh berubah warna, jadi kita tahu kapan dia ininya. Jadi kelemahan kita sebagai pekebun adalah kita nggak tahu apa yang akan dilakukan setelah post harvest. Setelah Post harvest maksudnya apa? panen. Oh, Setelah panen itu perlakuan buah itu harus wajib. Nggak boleh sembarangan. Bisa banyak kena penyakit nantinya. Penyakit itu kulit. apa yang busuk tiba-tiba dari ujung pangkal sampai itu. Itu kita nggak bisa kena jamur atau apa. Kita bawa ke rumah juga, kalau rumah kita nggak steril atau apa banyak ininya, itu alpukat juga kena. Gitu. Jadi post harvest itu sangat penting, steril semua. Makanya banyak teman-teman kok tiba-tiba sampai di rumah 3 hari kemudian bercak-bercak hitam. busuk semuanya dari ujung pangkalnya ini hitam semua menjalar gitu loh, ya kan? Itu kena steam and rot, nama istilahnya penyakitnya. Penyakit setelah panen, kenanya dia setelah panen, steam and rot kebanyakan. Jadi setelah dari sini dipindahkan ke rumah, nah itu kena Busuk gitu ya. busuk. Mateng. Enggak, dia memang busuk, mencoklat dia, kayak lembek tuh, dari ujung pangkal, terus menjalar busuknya, gitu. Steam and rot. Steam and rot. Ya, saya rasa kita makan dulu. Sekian dulu sahabat tani, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.